Halo adik-adik semua, bertemu lagi di channel YouTube Rositi Heronisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika. Nah, matematika kelas 8 di semester 1 bab pertama yaitu pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Kita akan belajari semuanya, jadi simak terus hingga selesai ya. Oke, nah sebelumnya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar di bab yang pertama ini yaitu pola bilangan adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua 4.1 yaitu keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran mengenai pola bilangan, kalian dapat mengamati pola pada suatu barisan bilangan. Kemudian yang kedua, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Yang ketiga, menggeneralisasi pola barisan menjadi suatu persamaan. Dan yang keempat, mengenal macam-macam barisan bilangan. Nah, apa sih manfaat kita belajar pola bilangan? Manfaat belajar pola bilangan itu sangat banyak sekali. Nah, sebagai contohnya, saya akan memberikan di sini pemahaman manfaat dari pola bilangan, yaitu memahami pola bilangan. Diharapkan kalian itu peka terhadap pola-pola yang ada dalam kehidupan di sekitar kita. Yaitu banyak sekali dalam kehidupan kita pola-pola yang ada di alam dan sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian tolak ukur akademik. Nah, soal tentang potensi akademik kebanyakan adalah pola bilangan, sehingga pola bilangan ini sangat penting. Nah, soal tes potensi akademik itu sering kalian temukan saat misalkan mendaftar pekerjaan, kemudian mendaftar PNS, kemudian jika kamu mendaftar di perguruan tinggi, pasti ada tes potensi akademik. Nah, kebanyakan tes potensi akademik ini yaitu mengenai pola bilangan. Jadi, kalian harus tahu ya, terutama yang ingin kerja-kerja di perusahaan-perusahaan besar pasti ada tes potensi akademiknya. Nah, kemudian manfaat selanjutnya yaitu menjadi seorang pengusaha. Mungkin di sini ada yang pengen jadi seorang pengusaha. Ternyata perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu itu mengikuti baris hitung. Jadi kalian harus tahu ya pola yang terbentuk itu seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu memprediksi. Manfaat selanjutnya memprediksi. Kita bisa memprediksi segala sesuatu yang kita inginkan dan lakukan. Tapi konteksnya harus hitung-hitungan ya. Jadi matematika itu bisa memprediksi sesuatu gitu ya. Oke, selanjutnya langsung saja ke pola bilangan. Ada 2 subbab yang akan kita pelajari pada pola bilangan. Subbab yang pertama yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Subbab yang ini kita akan membaginya menjadi 2 kali pertemuan. Sedangkan subbab yang kedua yaitu menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek ini juga kita akan membaginya menjadi 2 kali pertemuan. Jadi totalnya ada 4 kali pertemuan, baru nanti kemudian kita akan ujian ya, walaupun setiap pertemuan itu ada ujiannya. Kemudian pertemuan yang pertama yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Oke, langsung saja ya. Pada pola dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita harus mengenal dulu pola yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan pola di sekitar kalian yang membentuk sebuah pola. Nah, coba jika kalian menemukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, sebenarnya misalnya itu adalah kompleks perumahan, itu juga mengikuti pola. Kemudian pola pada bangun datar, pola pada tumbuhan, bunga, dan lain sebagainya itu juga mengikuti pola. Nah, lalu apa sih sebenarnya pengertian dari pola itu? Nah, pola itu merupakan suatu bentuk atau struktur yang tetap. Ya, jadi struktur atau bentuk yang tetap.
Nah, pola ini digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam matematika. Sedangkan bilangan sendiri itu adalah konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Sehingga pola bilangan merupakan susunan angka-angka dengan aturan tertentu. Nah, jenis-jenis pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan itu terdapat banyak sekali ya. Nah, tetapi di sini Bu Rosi akan mencontohkan hanya beberapa saja. Kalian bisa menemukan yang lainnya. Yang pertama di sini ada pola bilangan ganjil. Nah, pola yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa saja? Yaitu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Bisa juga pola bilangan genap. Pola bilangan genap berarti contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Itu adalah contoh pola bilangan. Ya, kemudian ada juga pola bilangan persegi. Pola persegi ini adalah susunannya bilangan yang dibentuk oleh bilangan kuadrat. Nah, contohnya 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat itu sama dengan 9. Nah, bilangan kuadrat ini merupakan pola bilangan persegi. Kenapa dikatakan persegi? Jika kita susun, maka akan membentuk sebuah bangun persegi. Seperti itu ya. Kemudian pola bilangan segitiga. Nah, sama seperti namanya, pola bilangannya membentuk bangun apa ya? Yaitu pola membentuk bangun segitiga. Nah, akan kita pelajari selanjutnya ya. Akan lebih dalam, ini hanya contoh-contohnya saja ya. Kemudian pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan jenis ini akan menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Seperti apa bentuknya? Kita akan mempelajari selanjutnya. Ini baru perkenalan dulu ya. Kemudian ada juga pola bilangan Pascal. Nah, pola bilangan ini ditemukan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Jika dituliskan, pola bilangan Pascal itu akan membentuk suatu segitiga. Nah, ini dinamakan segitiga Pascal. Ya, kita juga akan mempelajari ini di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu pola bilangan Fibonacci, pola bilangan prima, dan lain sebagainya. Ya, kalian bisa menemukan semua itu. Nah, selanjutnya contoh ya, saya akan mencontohkan contoh 1.1. Coba perhatikan gambar di samping pola ini ya. Ini adalah sebuah pita dengan 2 warna. Ya. Pita ini sebuah pita dengan 2 warna yaitu merah dan putih, memiliki nomor yang berurutan. Jika kita teruskan atau perpanjang pita tersebut, apa warna pada nomor 300? Nah, ini pitanya jika kita teruskan hingga nomor 300 itu warnanya apa? Ini kan yang dimulai dari 0 ya. 0 merah, 1 putih, 2 merah, 3 putih, 4 merah, 5 putih, dan seterusnya. Nah, apa warna nomor 300? Oke, kita langsung saja ya penyelesaiannya. Nah, pita tersebut bernomor secara berurutan. Dimulai dari 0. Jika kita perhatikan, warna merah pita tersebut bernomor genap, sedangkan warna putih pita tersebut bernomor ganjil. Nah, coba nih perhatikan, ini ada 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8 ini adalah bilangan genap dan semuanya itu adalah berwarna merah. Sedangkan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 ini bernomor ganjil, warnanya putih. Sehingga ya, kita bisa mengetahui warna pita pada nomor 300. 300 itu merupakan bilangan apa? Yaitu bilangan genap. Nah, sehingga warna pada nomor 300 yaitu berwarna merah karena yang genap itu warnanya merah, sedangkan yang putih itu nomornya harus ganjil, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan nomor 199, apa warna pitanya? Nah, 199 itu ganjil, berarti warnanya adalah putih. Seperti itu ya, paham? Oke, langsung saja. Nah, tapi jika kita menambahkan warnanya, ya misalkan
warnanya kita tambah menjadi warna biru. Berarti di sini merah, putih, biru, merah, putih, biru, merah, putih, biru, dan seterusnya. Ya, nomor 0 warnanya merah, 1 putih, 2 biru, 3 merah, 4 putih, 5 biru, dan seterusnya. Bagaimana? Ya, dapatkah kalian menentukan warna pada nomor 245? Ya, ada berbagai macam cara untuk menentukan warna pada nomor 245. Nah, cara yang paling lama yaitu dengan kamu mengurutkannya secara manual, diperpanjang secara manual, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, cara yang paling mudah yaitu dengan menemukan pola pada pita tersebut. Nah, sekarang coba kalian temukan polanya, kemudian jawablah warna pada nomor 245 di kolom komentar. Seperti itu ya. Nah, saya akan contohkan di 1.2. Nah, contoh 1.2 ini yaitu temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, penyelesaiannya untuk menemukan 3 bilangan tersebut, kita harus mencari pola yang terbentuk pada penjumlahan bilangan genap berurutan. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 sampai kumpulan 5. Coba kita perhatikan dari kumpulan 1 ya. Kumpulan 1 kita mulai dari 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12 ya. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 itu dimulai dari 2. Nah, 2 ini itu kan sama saja dengan 1 kali 2. Nah, sedangkan di kumpulan kedua, kita mulai dari angka 4 ditambah 6 ditambah 8 itu sama dengan 18. Nah, jika kita mulai pada kumpulan 2 ini, angkanya itu dimulai dari nomor 4. Nah, 4 ini kita bisa memperolehnya dengan cara 2 kali 2. Nah, kalau kita perhatikan di kumpulan 3 ini nomornya dimulai dari 6. Nah, sehingga jika berurutan itu 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24. Nah, angka kumpulan 3 ini dimulainya dari 6. 6 itu bisa kita peroleh dengan cara 3 kali 2. Kumpulan 3, 3 kali 2. Kumpulan 4, 4 kali 2. Kumpulan 5, 5 kali 2. Nah, lalu kalau yang jumlahnya 60, itu dimulainya dari angka berapa? Nah, kita harus mengetahui ini jumlahnya 60 itu pada kumpulan keberapa. Nah, jika kita perhatikan setiap 3 bilangan genap berurutan yang dijumlahkan itu memiliki selisih 6. Coba kita perhatikan 12 ke 18 itu ditambah 6 ya. Kemudian 18 ditambah 24 juga menambah 6. 24 ke 30 juga ditambah 6. 30 ke 36 juga ditambah 6. Perhatikan setiap kumpulan ini selisihnya itu adalah 6. Nah, sehingga kita bisa meluruskan ini. 36 ditambah 6 itu 42. 42 ditambah 6 itu 48. 48 ditambah 6 54. 54 ditambah 6 itu 60. Oh, ternyata yang jumlahnya 60 itu ditemukan pada pola ke-9. Nah, pola ke-9 ini angkanya dimulai dari berapa? Ya tinggal 9 dikali 2. Lihat polanya sebentuk ini ya. 9 kali 2 berapa? 18. Berarti bilangan genap yang berurutannya yaitu 18 ditambah 20 ditambah 22. Seperti itu ya, untuk menemukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Jika ada mau tanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sebenarnya soal contoh ini itu bisa kita kembangkan menjadi 3 bilangan ganjil
atau bisa juga 3 bilangan genap yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan, seperti itu ya. Jadi kamu bisa menemukan polanya sehingga lebih mudah mengerjakan atau menyelesaikannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan kedua masih membahas mengenai persamaan dari suatu barisan bilangan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar beserta jawaban-jawaban yang saya tanyakan di video tersebut. Sebelumnya, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu dan saya akan berterima kasih dengan sangat jika bersedia subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.